Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai peribadahan kita di saat ini. Allah adalah sumber kehidupan. Ia telah berkarya dan terus berkarya bagi segala makhluk yang ada di alam semesta. Manusia pun diajak untuk berkarya bersamanya, untuk berbagi kehidupan bagi sesama dan dunia. Karena manusia adalah gambar dan rupanya, mari kita mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Allah, Sang Pemilik kehidupan, adalah sumber pertolongan kita. Amin. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua, kini dan selamanya. Sejak semula, Allah telah berkarya bagi dunia. Allah melibatkan ciptaannya untuk mewujudkan karyanya yang agung. Kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya untuk turut berkarya di tempat kita berpijak. Namun, dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kerap kali mencederai gambar dan rupa Allah tersebut. Ketika Allah menghendaki agar kita untuk berbagi kehidupan dengan sesama dan dunia, kita justru mementingkan diri kita sendiri dan tidak peduli dengan dunia di sekitar kita. Marilah saat ini kita menyadari segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, seraya kita mohon ampun kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa pribadi. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, Maha besar, mulia namamu.
Sekarang mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini terkhusus kita akan mengambil dari Injil Yohanes 10, ayatnya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok,
ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita semuanya yang telah bersama-sama membaca, mendengar, dan senantiasa memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema atau permenungan kita di dalam ibadah minggu saat ini adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semuanya sudah kenal dengan lagu yang berjudul "Tuhan adalah Gembalaku". Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Di mana lagu itu terinspirasi atau diambil dari Mazmur 23. Sebuah lagu yang menggambarkan perasaan apa yang ada dalam diri Daud pada saat itu. Dan untuk kita sekarang, ketika Bapak Ibu seluruh jemaat tadi menyanyikan lagu "Tuhan adalah Gembalaku", apa yang kita rasakan? Apa yang ada dalam perasaan Bapak Ibu semuanya, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika menyanyikan lagu "Tuhan adalah Gembalaku"? Yang pasti kita akan memiliki perasaan adem, perasaan ayem, atau mungkin perasaan yang lain yang menyampaikan pesan kepada kita bahwa suatu saat kita pasti ada di dalam situasi bahaya. Suatu saat kita akan merasakan kehausan, suatu saat kita juga akan merasakan kelaparan, sedih, dan takut. Karena tentunya lagu ini berisi tentang hiburan dan juga bagaimana sang gembala menuntun domba-domba dia supaya mereka tidak kehausan, kelaparan, dan tidak ketakutan. Itulah gambaran di dalam Mazmur 23 tentang gembala. Nah, satu lagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah sesanti yang pasti kita juga semuanya sudah tahu. Bapak Ibu semuanya sudah tahu karena ini diajarkan kepada kita ketika saya
itu masih SD, yaitu Santi yang demikian. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Tetapi ini jangan diplesetke. Jadi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di mana isi Santi ini adalah bahwa yang di depan itu memberi teladan, yang di tengah itu memberi semangat, dan yang di belakang itu memberikan dorongan. Tentunya adalah sesuatu yang positif. Dorongan dalam artian bukan jelomprongke, membuat orang jatuh, tetapi memberikan sesuatu yang positif. Nah, ketika kita melihat sesanti ini, dan ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat 10, itulah profil gembala, pemimpin yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sebuah model kepemimpinan yang digambarkan oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Tuhan Yesus, hubungan antara gembala dan domba itu sangatlah khas. Domba pada saat itu dipelihara tidak untuk disembelih, tetapi kita tahu diambil bulu-bulunya. Sehingga bisa saja kebersamaan antara domba dan gembala itu terjalin dalam beberapa waktu, mungkin beberapa tahun. Sehingga sang domba itu hafal banget karakter dan suara dari sang gembala. Dan juga kedekatan gembala dengan dombanya. Sehingga bagaimana sang gembala selalu menjaga, sang gembala selalu memelihara, dan sang gembala selalu melindungi domba peliharaannya. Nah, ini juga metafora yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan bagaimana Dia juga akan selalu memelihara, menjaga, dan melindungi orang-orang percaya kepada Dia. Dia tidak hanya berjalan di depan untuk menunjukkan jalan atau teladan yang benar kepada domba-dombanya, tetapi Ia gembala yang selalu berada bersama dengan domba-dombanya, baik saat domba-dombanya kepenuhan air atau saat kekeringan, saat rumput menghijau, demikian pula saat rumput kering. Ia adalah gembala yang selalu hadir untuk merawat domba-dombanya. Demikian pula di dalam Mazmur 23, di mana sang penulis yaitu Daud, tentu saja kita tahu latar belakang Daud sebelum menjadi raja. Dia merupakan gembala, sehingga dia mengetahui benar ikatan batin antara gembala dan domba-domba peliharaannya. Dan ini mazmur yang dinaikkan oleh Daud, yang adalah seorang gembala, yang ingin menggambarkan bagaimana perhatian, bagaimana pemeliharaan Allah kepada setiap orang yang mengikut Dia. Mungkin ketika kita membaca Mazmur Daud ini, yang ada di dalam benak kita adalah sebuah kerinduan, sebuah permohonan. Tetapi ternyata kesaksian Daud di dalam Mazmur ini tidak hanya sebuah permohonan, tetapi juga di dalamnya teranyam sebuah ungkapan syukur, karena Mazmur ini ditulis Daud ketika Daud sudah dilepaskan dari kesulitan dan dia hidup dalam kedamaian kerajaan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, metafora atau gambaran tentang gembala melalui bacaan leksionari yang dibaca Bapak Ibu di rumah,
Itu digenapi di dalam Kristus Yesus yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Di mana di situ Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus bisa melihat Sang Gembala yang melindungi, bahkan Sang Gembala yang rela menderita demi kebaikan dan keselamatan umatnya. Walau Sang Gembala dicaci, Dia tidak membalas. Ketika menderita, Ia tidak mengancam orang yang membuat dia menderita. Bahkan di situ jelas sekali digambarkan bahwa Dia memikul dosa kita melalui salib. Nah, dari gambaran tentang gembala, karya Sang Gembala dari Yohanes, dari Mazmur, dan dari 1 Petrus. Kita juga akan melihat dari Kisah Para Rasul bagaimana karya nyata kita ketika kita sudah melihat, ketika kita sudah menerima pemeliharaan Sang Gembala, ketika kita sudah menerima kasih sayang, ketika kita sudah menerima pemeliharaan dan perlindungan dari Sang Gembala kepada kita, bahkan yang telah memulihkan kita dari dosa. Apa bentuk persaksian atau karya nyata kita? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai ayat yang ke-47 menunjukkan kepada kita yang pertama. Di situ dikatakan ada kerinduan untuk selalu bersekutu dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini kita bisa karya nyatakan di dalam persekutuan, di dalam menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kita ingat, yang dikatakan di sini adalah bersekutu dan saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan menjauh dari persekutuan-persekutuan. Memang kecuali untuk saat kita saat ini. Ini kecil tapi karya nyata persaksian kita. Yang kedua, bagaimana jemaat pada saat itu rela hati berbagi. Bahkan di situ juga dikatakan mereka rela menjual harta milik mereka untuk membantu saudara mereka yang membutuhkan. Dan ini untuk saat ini, bagaimana action kita untuk situasi sekarang ini? Mungkin kita bisa melakukan hal ini di saat banyak saudara-saudara kita membutuhkan bantuan karena terdampak langsung pandemi COVID-19. Itu yang kedua. Semuanya bisa dikarya nyatakan sebagai wujud persaksian. Yang ketiga dan yang terakhir dan yang paling akhir tentunya, di dalam keterbatasan, mari kita juga mencoba untuk menjadi gembala yang baik bagi orang lain. Tidak melulu kita ini menjadi domba, tetapi kita menjadi gembala yang baik bagi orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan rasa aman kepada orang lain, kehadiran kita memberikan rasa nyaman, memberikan rasa damai. Bahkan mungkin memberikan diri untuk orang lain. Dan ini sudah diteladankan untuk saat ini yang dilakukan oleh para tenaga medis, dokter, perawat, bidan, office boy di rumah sakit, sopir ambulan, sopir jenazah, dan yang masih banyak lagi yang menangani pasien corona. Berapa banyak mereka sudah menyediakan diri mereka, memberikan diri mereka untuk orang lain. Mereka memberikan nyawa mereka untuk menolong orang lain. Ini contoh nyata. Kita tidak akan mungkin bidang kita berbeda. Kita tidak memberikan nyawa kita,
tetapi kehadiran diri kita memberikan kenyamanan, kedamaian, dan memberikan berkat juga kepada orang lain. Selamat mempersaksikan karya Tuhan untuk bisa juga menjadi gembala yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh dan nanti dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersaat teduh. Walaupun di dalam keterbatasan ya Allah, kami ingin mempersaksikan, dan persaksian kami bukan verbal, tetapi melalui karya nyata. Melalui bacaan-bacaan yang baru saja kami baca, biarlah kami bisa belajar untuk nyata di dalam persekutuan, nyata untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, nyata memberi diri, nyata membantu satu dengan yang lain, dan tentunya nyata untuk bisa menjadi gembala bagi orang lain, di mana kehadiran kami memberikan kedamaian. Kami yang telah Tuhan berkati bisa menyampaikan berkat yang Tuhan berkatkan kepada kami kepada orang lain. Inilah Tuhan, kerinduan kami di tengah situasi sekarang ini. Kami pun berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di GKJ Tuban dengan pergumulan-pergumulan mereka. Banyak mungkin yang terdampak secara langsung karena pandemi COVID-19 ini. Mereka kehilangan pekerjaan, omset mereka menurun. Tuhan berkati mereka dan jadikan kami sebagai gereja untuk bisa nyata mempersaksikan karya Tuhan kepada mereka pula. Berkati setiap mereka yang memberikan diri mereka untuk menangani kasus atau pandemi corona ini. Bahkan mereka yang harus kehilangan nyawa mereka untuk menjadi pahlawan, karena mereka ingin agar virus corona ini cepat hilang dari tidak hanya Indonesia, tetapi dari dunia ini. Berkati kami semuanya di dalam kami bersekutu, walaupun harus melalui persekutuan keluarga, tetapi kami tetap dikuatkan oleh karenanya. Inilah Tuhan, doa kami, permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam iman percaya kami kepada Engkau yang adalah Tuhan, Gembala kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya untuk kita akan bersama-sama mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Persembahan didasari dari 1 Timotius pasal 5
ayat yang ke-18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari sebelum kita mengungkapkan persembahan kita, bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan pengakuan kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan yang senantiasa menyertai kami, memelihara kehidupan kami sampai dengan saat ini. Perkenankan Tuhan saat ini Tuhan, kami pun ingin untuk senantiasa mengaturkan syukur kami, terkhusus pada saat ini, melalui sebagian dari berkat-berkat yang telah kami terima. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan yang kami aturkan. Kiranya Tuhan berkati, dan Tuhan jadikan persembahan kami ini sebagai sarana di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya dari persembahan ini dapat juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam kami mempersembahkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami aturkan syukur kami. Amin. Kita aturkan persembahan kita dengan bersama-sama kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri peribadahan kita saat ini. Mari kita terima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Tuhan menginginkan engkau untuk menjadi mitra kerjanya. Kami siap menjadi mitra kerja Tuhan. Tuhan mengutus engkau untuk berkarya nyata bagi kehidupan. Mampukan kami menerima pengutusan-Mu ya Tuhan. Jangan gentar, sebab Tuhan senantiasa menyertai-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan
yang akan senantiasa menguatkan langkahmu. Cinta kasih Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, beserta persetujuan dengan Roh Kudus, senantiasa memampukan dan menguatkan engkau untuk berkarya nyata bagi kehidupan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.